Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Amma ba'd. Jamaah Hisar, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala tak terhitung telah memberikan nikmat kepada kita, tak terbatas memberikan nikmat kepada kita. Alhamdulillah, dengan nikmat-nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita bisa mengikuti kajian pada malam ini. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah dengan segala nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid." Jadi kalau kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur, pasti nikmat-nikmat akan ditambahkan. Apabila sebaliknya, nauzubillah min dzalik, kufur, maka ingat azab Allah sangat pedih. Insya Allah dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terus kita perbaiki, terus kita kuatkan lagi kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kualitas ilmu kita, kualitas amal-amal soleh kita. Insya Allah dikarenakan tujuan hidup di dunia ini kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah bersabda, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jadi tidak Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia itu hanya semata-mata untuk apa? Untuk beribadah kepadanya. Ataupun kata Hazrat Ali karamullah wajhah, yaitu illa liya'rifun, untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadahnya, dengan amal soleh dan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Insya Allah dengan program kajian pada malam minggu ini kita bisa menjadi hamba yang bersyukur dengan terus memperbaiki dan mempelajari ilmu-ilmu untuk memahami Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat besar salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya sampai akhir kiamat kelak nanti. Jamaah Hisar, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan malam yang baik ini kita akan bersama-sama saling belajar, kita akan bersama-sama saling menasihati. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Asr, "A'udzu billah, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr." Shadaqal 'adzim. Yang artinya wal 'asri, demi masa demi waktu. Maka innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, dan apalagi wa amilus salihati, dan orang-orang yang mengamalkan amal soleh, berbuat amal soleh, memperbaiki dan terus beramal soleh,
dan apalagi watawasau bil haqqi, dan saling menasehati, saling mengingatkan dalam kebenaran, dan apalagi watawasau bis sabri, dan saling menasehati, saling mengingatkan dalam kesabaran. Ya, kadang kesabaran dan kebenaran tersebut yaitu karena kita hidup di dunia ini terkadang ada permasalahan atau yang lain, dengan saling menasehati kesabaran dan saling menasehati kebaikan, insya Allah semuanya terus dalam jalan yang lurus, terus dalam kebaikan, saling menguatkan. Seperti insya Allah dengan malam program ini kita bersama saling menasehati, saling belajar supaya kita tidak menjadi orang-orang yang merugi. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah jamaah Hisar hadirin wala hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini kita akan membahas tentang surat yaitu Muawwidzatain, ya, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Pada umumnya mau anak kecil ataupun orang-orang dewasa, surat ini adalah surat-surat yang sering dibaca dalam sholat ataupun mudah juga dalam kita menghafalkannya. Insya Allah dengan kita mengkaji surat yang sering kita baca dan sudah hafal pada umumnya, kita bisa lebih memahami lagi dan kita bisa mengamalkan lagi, dan insya Allah ketika kita melaksanakan sholat juga, ketika membaca surat ini kita bisa memahami dan lebih khusyuk lagi seperti itu. Kita mulai dari surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq termasuk ke dalam kelompok surat Madaniyah, yaitu surat yang diturunkan di kota Madinah Al-Munawwarah. Ada satu lagi Makkiyah, yaitu yang diturunkan di Makkah Al-Mukarramah. Terdiri atas 5 ayat, 23 kalimat, dan 74 huruf. Ya, sampai kalimat dan hurufnya juga alhamdulillah di tafsir ini dijelaskan dengan detail. Ya, 20 terdiri atas 5 ayat, 23 kalimat, dan 74 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu ayat suratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah wahai kasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus dikatakan? A'udzu, aku berlindung. Berlindung kepada siapa? Birabbil falaq, kepada Rabb yang mempunyai al-falaq, yaitu yang mempunyai di sini al-falaq tersebut waktu subuh. Jadi waktu tersebut Allah Subhanahu wa taala mempunyai kekuasaan, mempunyai wewenang untuk mengkabulkan orang-orang yang meminta ampunan ataupun hajat-hajat lain-lain. Dikarenakan kebanyakan orang-orang dalam keadaan darurat tersebut, maka ditausiahkan bangun malam untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga Al-Falaq juga mempunyai arti, yaitu baitun, sebuah rumah di mana fi jahannama, di neraka jahanam. Idza futiha, ketika dibuka rumah tersebut, sara jami'u ahlin nari, penghuni neraka menjerit-jerit. Dikarenakan apa? Disebabkan apa? Min syiddati harrihi, dari panasnya api tersebut yang keluar dari sebuah rumah. Ataupun Allah Subhanahu wa taala juga mempunyai kekuasaan untuk mengazab orang-orang yang bermaksiat ataupun orang kafir, seperti itu. Dan apalagi, dan dari mana lagi aku berlindung? Min syarri ma khalaq, dari kejahatan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, apa maksudnya yang kejahatan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala? Yaitu makhluk-makhluk seperti hewan-hewan buas ataupun hewan-hewan beracun
ketika kita sebagai manusia berhadapan dengan hewan tersebut ataupun terkena sengatan gigitan hewan tersebut juga berbahaya buat kita, ataupun juga iblis-iblis anak-anak, setan-setan anak-anak. Jadi kita juga berlindung kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberi mudarat, bahaya kepada kita. Dan dari mana lagi aku meminta perlindungan? Wa min syarri ghasiqin, dari kejahatan malam. Ketika apa? Idza waqaba, ketika gelap gulita. Jadi ketika malam ditambah lagi gelap gulita, yaitu dengan gerhana bulan ataupun dengan ketika cuaca yang kurang baik, maka kejahatan-kejahatan tersebut juga akan lebih besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berlindung juga kepada waktu malam ketika gelap gulita, sampai Nabi Muhammad SAW juga berdoa, yaitu doanya na'udzu billahi min syarri hadza fa innahul ghasiqu idza waqaba. Na'udzu, kami berlindung billahi kepada Allah Subhanahu wa taala min syarri hadza, dari kejahatan ini. Fa innahu, sesungguhnya kejahatan ini, al-ghasiqu, yaitu malam ketika apa? Idza waqaba. Ya, kejahatan-kejahatan ketika gelap gulita itu akan lebih bahaya lagi. Maka apa namanya? Nabi Muhammad SAW juga berdoa. Itu mungkin kejahatan-kejahatan pencurian ataupun begal-begal yang lain juga, kejahatan tersebut akan lebih berbahaya, akan lebih nampak ketika benar-benar gelap gulita. Dan dari mana lagi aku minta perlindungan? Min syarrin naffatsati, dari kejahatan penyihir-penyihir, di mana fil uqudi, perempuan penyihir-penyihir, fil uqudi, pada buhul-buhul, pada talinya. Jadi ayat ini juga turun dikarenakan ketika itu Labid bin Asam beserta anak perempuannya, dua anak perempuannya, mereka mengirimkan sihir kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yaitu dengan tali-tali tersebut dikatakan juga hitungannya ada 11. Makanya di surah Al-Falaq sama surah An-Nas, surah Al-Falaq ada 5 ayat, kemudian surat An-Nas itu ada 6 pas 11. Jadi setiap ayat tersebut yaitu apa namanya, ketika Nabi Muhammad SAW membacanya, maka tali-tali yang diikat, dikirimkan seri-seri tersebut kepada Nabi Muhammad SAW, maka terlepaslah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala juga apa nama, dari Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan kepada kita ketika sebelum tidur kita membaca surat-surat ini, dimulai bisa dari Al-Ikhlas sampai An-Nas, 3 surat ini, satu atau bisa pun bisa 3 kali kita membacanya supaya terhindar dari sihir-sihir ataupun dari mara bahaya yang lainnya. Dan dari mana lagi aku meminta perlindungan? Min syarri hasidin, dari kejahatan hasidin, ya, orang yang hasad ketika apa? Idza hasada, ketika atau idza dhahara hasadu, jadi ketika nampak sifat dengkinya tersebut. Mempunyai sifat dengki, tapi kalau ketika nampak itu akan lebih bahaya lagi. Makanya kullu hasudin muhlikun hasadu amalu. Jadi setiap orang yang dengki ketika nampak tersebut, dia apa namanya, tidak senang melihat orang bahagia dan dia terus melakukan sesuatu yang kurang baik, maka sia-sia amal baik dia, seperti terbakar oleh api seperti itu. Makanya dia ada cerita juga ketika zaman dulu, pas zaman Fir'aun al-La'nah, datanglah setan al-La'nah ke istananya. Kemudian setan mengetuk pintunya dan Fir'aun menanyakan siapa yang di belakang pintu, siapa yang mengetuk. Kemudian apa namanya, setan al-La'nah mengabari, ngasih tahu kepada apa namanya itu, kepada Firaun, bagaimana kamu apa itu namanya, mengaku Tuhan sedangkan di belakang pintu saja kamu tidak mengetahui. Ya, jadi setelah itu pahamlah Firaun bahwasanya dia itu ada temannya, itu setan. Kemudian dipanggillah setan tersebut dan Firaun al-La'nah menanyakan,
adakah yang lebih buruk daripada saya? Ketika kata setan ada, yaitu dari keluargamu ada yang dengki kepada saudara yang lain, maka hal tersebut lebih parah daripada kamu. Nauzubillah min dzalik. Ya, dengki di samping membuat kita apa namanya tidak tenang, kemudian juga membuat amal-amal kita terbakar sia-sia seperti itu. Makanya salah satu untuk menangkalkan sifat dengki tersebut, ketika kita melihat dunia maka harus terus lihat di bawah kita. Ketika kita melihat akhirat maka harus terus kita melihat di atas kita. Insya Allah dengan solusi dan niat tersebut, berusaha seperti tersebut, maka sifat dengki juga kita bisa mengatasinya. Jamaah hisar hajar wal hajarat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut lagi ke surat An-Nas. Surat An-Nas kita sebelumnya baca dulu bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya. Surat An-Nas termasuk surat Madaniyah. Jadi dua-duanya Al-Falaq atau An-Nas semuanya diturunkan di kota Madinah Al-Munawwarah. Terdiri atas 6 ayat, 20 kalimat dan 99 huruf. Terdiri atas 6 ayat, 20 kalimat dan 99 huruf. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah wahai kasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa harus katakan a'udzu, aku berlindung kepada siapa, bin nas, kepada Tuhannya manusia, Rabbnya manusia. Kemudian ilahin nas, kemudian qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, sembahannya manusia. Dan aku berlindung dari mana lagi, min syarril waswasil khannas, min syarril waswasi, dari kejahatan al waswas, yaitu bisikan, bisikan yang bagaimana, al khannas, yaitu sifat setan yang bersembunyi. Ketika kita tahu hewan yang menggonggong, hewan tersebut tahu bisa melihat katanya setan a'lana. Maka ketika sholat ataupun kita kerjakan itu azan ketika dikumandangkan, maka seringkali hewan-hewan tersebut menggonggong dikarenakan katanya melihat pada berlari-lari setan. Dikarenakan sifat setan aslinya mereka takut kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang ruqyah juga ataupun yang lain pasti menyebutkan surat-surat pada umumnya surat pilihan ataupun yang lain di dalam Al-Qur'an, maka mereka merasa panas karena sebenarnya takut dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Alladzi, yang mempunyai sifat bersembunyi, bagaimana waswisu, membisikkan di mana, fi sudurin nas, di dada yang manusia. Di sini bukan fi qulubin nas, tapi fi sudurin nas. Jadi sebenarnya bisikan-bisikan tersebut enggak langsung masuk ke dalam hati kita, akan tapi ketika kita ada dalam ilmu tasawuf, itu ada mesin-mesin hati kita di dada kita, atau ada 5. Jadi sebelumnya ruh, kemudian ruh, kemudian qalb, khafi, akhfa. Jadi ketika membisikkan ke dalam diri kita, setan tersebut enggak sampai ke hati, akan tapi masih sampai ke ruh. Makanya dengan kita memperbanyak zikir supaya 5 mesin tersebut berjalan dan bisikan-bisikan setan juga tidak masuk ke dalam sudur kita, seperti itu. Dan bisikan tersebut juga dari mana? Minal jinnati wan nas.
Jadi ada dua, bisikan-bisikan juga ada dua dari jin dan manusia. Kita tahu bahwasanya jin juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan sebelum manusia, baru setelah itu manusia. Dan mereka juga dituntut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jin juga terbagi menjadi dua, ada yang jin Islam, ada yang jin kafir. Maka jin kafir itu disebut setan. Ketika jin Islam juga ada yang taat, ada yang bermaksiat. Begitu juga manusia, ada yang Islam, ada juga yang kafir. Yang kafir tersebut juga ada yang Islam tersebut juga ada yang taat, ada juga yang bermaksiat. Jadi bisikan bisa dari dua arah, dari sesuatu yang kita tidak lihat gaib, yaitu dari makhluk jin, khususnya yang setan. Kemudian juga ada yang nampak juga daripada manusia, orang kafir ataupun orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya rahasia di dalam dua surat ini, pertama surat Al-Falaq itu lebih di luar saja, khususnya lebih di dunia. Makanya Allah memberikan rahasia birabbil falak, al-falak di sana, yaitu supaya dijauhkan dari kejahatan, keburukan, ataupun sihir dan sifat-sifat dengki itu semua di dunia. Akan tapi ketika surat An-Nas ini ada tiga rahasia, ya, Birabbin nas, malikin nas, sama ilahin nas. Kenapa? Karena ketika bisikan-bisikan dari jin ataupun manusia masuk ke dalam diri kita, maka yang hilang bukan hanya apa namanya jiwa kita, akan tapi bisa jadi iman kita. Sedangkan modal kita untuk di akhirat kelak nanti adalah iman, amal soleh kita supaya kita mendapatkan ridho ataupun surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hisar hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah surat-surat ini juga bisa kita tadi Abi sampaikan lagi, bisa diamalkan sebelum kita tidur ataupun ketika kita mempunyai suatu gangguan itu yang lain juga, maka bacalah dua surat ini ataupun dari kita ambilnya dari surat Al-Ikhlas. Insya Allah tiga surat ini, dua suratnya Al-Mu'awwidhatain, satu suratnya Al-Ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari mara bahaya di dunia maupun di akhirat dan mengingatkan kita bahwasanya dengki tersebut juga sangat bahaya. Ya, ada dengki ataupun iri yang baik, ada juga yang tidak baik. Dengki melihat sesuatu lebih dari kita atau orang bahagia, kita tidak mau menerimanya. Harusnya ketika orang tersebut atau tetangga kita atau saudara yang lainnya diberikan kelebihan hartanya ataupun yang lain, malah kita harus bersyukur, mensyukur seperti itu. Ataupun mengingatkan bahwasanya nikmat-nikmat tersebut juga harus dipakai dengan baik, dengan bermanfaat, bukan didengkikan, bukan diirikan seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari sifat-sifat buruk dengki dan menjaga kita dari segala kejahatan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kajian pada malam ini dari Abi cukup sampai sini. Insya Allah semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangannya mohon dimaafkan, dan apabila ada kelebihannya insya Allah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa mengambil manfaatnya dan bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, Abi, terima kasih atas semua paparan tafsir surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Selanjutnya, Abi, ada pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh jemaah sekalian. Contohnya dari Ibu Rani. Bisa Abi dijawab ya, Bi, insya Allah. Assalamualaikum, Abi. Abi, saya pernah baca tentang adanya kejahatan penyakit ain, Abi.
bagaimana cara kerja kejahatan ain ini ke dalam diri seseorang, padahal tidak berjumpa secara langsung, hanya melalui foto dari sosmed. Apakah kalau kita sudah membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, ini kita bisa terbebas dari penyakit ain tadi? Oh, jadi ada dua pertanyaannya nih, Bi. Bagaimana sih, Bi? Pertama itu, bagaimana cara kerja penyakit ain ini gitu, padahal hanya melewati foto dari sosmed. Yang kedua itu, bisa nggak kita terbebas dari penyakit ini kalau misalkan kita membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas? Boleh, Abi, Hmm. dijawab langsung? Ya, alhamdulillah pertanyaan sangat bagus. Ya, tadi juga asbabun nuzulnya juga salah satunya adalah ini juga untuk penangkal, dua surat ini juga untuk penangkal penyakit ain. Ya, penyakit ain sangat-sangat berbahaya sampai bisa katanya juga bisa dengan apa perantara tersebut juga nyawa kita apa nyawa-nyawa orang-orang juga bisa terkena seperti itu ataupun bisa meninggal. Jadi untuk menanganinya ya pertama ya salah satu doanya adalah dengan membaca dua surat ini juga bisa juga ditambahkan dengan surat Al-Ikhlas. Di samping kita apa namanya menjaga diri kita, kita juga menjaga untuk orang lain. Nah, makanya apalagi zaman sekarang yang tadi benar juga di sosmed atau apa gimana, nah ketika apa namanya khususnya anak-anak ataupun yang lainnya kebahagiaan-kebahagiaan ataupun yang lainnya dipaparkan, disebarluaskan, kita juga sebagai manusia pada umumnya ketika hal itu kebaikan, maka jangan lupa yang pertama kali disebutkan yang Masya Allah. Tabarakallah. Jadi kita ingatkan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah itu baru kita apa namanya? Dengan mungkin hal yang baik tersebut. Itu salah satu untuk kita juga ke apa namanya menjaga ke orang lain supaya tidak apa namanya supaya tidak terkena penyakit ain. Dan kita juga di samping itu tadi menjaga kalau bisa segala sesuatu tersebut juga menjadikan untuk diri kita juga privasi lebih bagus ya tanpa disebarluaskan seperti itu. Mungkin kurang lebih dari Abi seperti itu. Abi Lutfi. Oke, terima kasih, Abi. Bahasannya Hmm. bagus juga ya, Abi ya. Ketika kita sebelum tidur juga ya, Abi ya, untuk Ya, mengamalkan surat Al-Fatihah, hmm. Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas. Ya, Begitu juga ya. ditambah wudhu juga jangan lupa. Iya, betul sekali. Intinya untuk menjaga kita sampai kembali terbangun. Seperti itu ya, Abi ya. Hmm. Baik, terjawab ya, Ibu Rani. Misalnya ain itu penyakit yang ada dan kita itu harus menjaganya juga. Pertama dari diri sendiri ataupun dari orang lain, membaca Masya Allah pertama-tama seperti itu. Jadi melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap kesempatan. Baik, Abi, lanjut nih, Abi, ke pertanyaan kedua dari Wali Santri Abdan di JIC. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi izin bertanya, mohon Abi dijelaskan lagi yang dimaksud dengan buhul itu apa? Dan contoh konkretnya itu seperti apa sih, Bi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Abi dijawab. Nih. Untuk konkretnya mungkin dikarenakan apa tafsirnya juga masih singkat seperti itu, mungkin bisa nanti Abi baca lagi yang lebih detail. Tapi untuk pemahaman sampai sekarang ada dua referensi dari Abi yang baca tersebut, bolu tersebut seperti yang apa namanya dibuatkan boneka-boneka seperti itu dan diikat 11 tali. Nah, di 11 tali diikat, setelah itu baru ikatan tersebut biasanya ketika semakin kencang dan orang yang dikirimkan sihir tersebut juga semakin kesakitan. Makanya di riwayat juga
dari ikatan tersebut ada 11 ikatan atau 11 tali yang diikat seperti itu ke apa namanya sesuatu yang seperti boneka ataupun apa namanya itu mirip-mirip seperti itu dari kayu ataupun seperti itu. Jadi dari tersebut diikat, makanya langsung malaikat Jibril alaihissalam turunkan ayat ini, surat ini langsung disampaikan kepada Muhammad SAW untuk dibacanya pas surat Al-Falaq 5 ayat, surat An-Nas 6 ayat. Dikarenakan buhulnya juga dalam riwayat yang Abi baca juga itu ada 11 buhul, 11 tali seperti itu. Jadi satu ayat, satu tali terlepas. Oke, terima kasih Abi jawabannya. Mungkin terjawab ya, eh, Wali Santri dari JIC atas pertanyaannya. Ya, ini dimaksudkan dengan buhul itu kalau zaman sekarang itu boneka santet ya Bi ya bahasanya. Biasanya ada yang dipakai jarum. Nah, Oh kalau iya, ini di riwayat tersebut diikatnya jadi talinya yang diikat sama dengan berapa? 11 kali seperti itu. 11 Makanya ikat. ayatnya juga ada 11 ayat Al-Falaq sama Anas. Oke, Bi. Pertanyaan selanjutnya eh, boleh Bapak Ibu sekalian ketika ingin bertanya langsung aja ke kolom pertanyaan. Kalau bisa jangan di apa namanya, jangan di kolom obrolan. Soalnya ada kolom khususnya kalau ingin bertanya. Baik, ini pertanyaan dari Ibu Muazzah. Assalamualaikum Abi. Kalau merasa was-was itu bagaimana Bi? Sebab dan solusinya. Jazakumullah khairan. Hmm. Boleh Abi langsung dijawab? Jadi penyakit was-was itu penyakit apa namanya sangat mengganggu kita juga sebenarnya. Cuma tadi dengan was-was tersebut kita perbanyakkan zikir. Nah, jadi was-was masuk ke telinga pikiran kita, tapi dengan kita mempunyai zikir, insya Allah sudur kita, hati kita itu menjaganya dan tinggal aja mindset di pikiran kita. Ya kalau kita misalkan sudah melakukan ini, ya udah kita dibiasakan bahwasanya sudah gitu. Jadi harus ada penekanan di diri kita juga. Misalkan contohnya, saya mau sholat, apa namanya, ketika saya udah niat, hanya saya kayak masih was-was lagi atau udah belum atau gimana itu. Jadi udah jadi niat apa namanya, karena hal ini udah menjadi terbiasa, ya kita pastikan lagi saya udah niat itu. Sampai terus dilatih lagi. Karena kan itu yang awalnya eh, apa namanya belum belum terbiasa, lama-lama menjadi biasa, makanya kita dibiasakan lagi untuk menjadi awal lagi. Ini kita udah ngerasa sudah gitu. Supaya nanti lama-lama sambil zikir juga bacaan Quran kita juga apa namanya dijaga, insya Allah itu akan secepatnya hilang. Oke, terima kasih Abi untuk jawabannya. Jadi jelas ya, Ibu Muazzah. Bahwasannya cara untuk menghilangkan apa namanya, hilangkan was-was adalah dengan yakin seyakin-yakinnya ya Bu ya. Dan juga perbanyak apa? Memperbanyak zikir. Itu zikir itu adalah mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus seperti itu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Oh, ada pertanyaan lagi nih dari Wali Santri Abdan di JIC. Sekali lagi nih, Abi, boleh ya Abi ya untuk bertanya? Yang boleh silakan insya Allah. Eh, 20 pertanyaan lagi Abi juga masih siap nih, asik. Insya Insya Allah Abi Allah. ya. Iya. Abi izin bertanya lagi, untuk pasien-pasien gangguan jiwa, apakah itu memang dari penyakit di otak murni atau memang ada pengaruh sihir? Mohon Abi untuk dijawab.
Ya penyakit gila itu ya bisa dua, bisa dari diri kita, bisa dari luar. Ya, misalnya tadi bisa dengan sihir juga, bisa dengan medis juga. Itu karena semakin stres juga yang mengaruh ke otak kita. Setelah itu bablas, tidak terkendali ya, makanya langsung bisa menjadi apa namanya gila seperti itu. Nanti tinggal ada terapi bisa bisa menjadi normal lagi atau tidak seperti itu. Dan dari sihir juga, ya, sihirnya mungkin ya setahu Abi kalau misalkan benar-benar sangat kuat sihir tersebut juga ya kena mental diri kita, mungkin mental kita belum kuat, maka sama juga kayak tadi kebablasan terlanjur, maka kita nggak bisa terkendalikan, maka di luar kendali tersebut kita bisa menjadi gila seperti itu. Jadi penting ketenangan pikiran hati kita untuk menjaga semua. Oke, terima kasih Abi atas jawabannya. Lagi-lagi berhubungan dengan hati, ya Abi, seperti Iya, itu. Karena bahwasannya penyakit seperti itu dimulai dari hati dan bisa kebawa ke manapun ya Abi ya. iya. Lagi-lagi obatnya apa? Berzikir. Tapi juga tidak bisa dipungkiri bahwasannya itu ada penyakit-penyakit medis juga. Jadi jangan langsung langsung tembak gitu bahwasannya wah ini karena kesurupan atau gimana dan lain sebagainya. Jangan juga ya Bapak Ibu sekalian. Oke, Abi, ada eh, pertanyaannya lagi nih, Bi. Mungkin ini berbeda dari tema pada malam hari ini. Berbeda pada tema malam hari ini. Eh, tapi insya Allah Abi bisa jawab ya. Eh, Insya Allah. dari Kertosono, Aisyah Wahyu. Allah Akbar. Assalamualaikum Abi. Bolehkah dijelaskan tentang Yasin Mubin? Yasin Mubin di forum ini. Mungkin Abi bisa menjawabnya ya. Yang dimaksud Yasin Mubin maksudnya Yasinnya atau Mubinnya atau bagaimana? Yang membaca Yasin Mubin mungkin ya, yang ada 7 Mubin di surat Yasin Oh, tersebut. iya. Nah itu mungkin wali santri kita ingin tahu Hmm. gitu, tentang hal tersebut. Boleh Abi dijelaskan? Eh, di sana kalau tidak salah 8 Mubin ya di surat Yasin tersebut atau 7. Kalau saya antara 7 atau 8 seperti itu. Ya, memang ada namanya tata cara atau usul untuk ketika kita membaca dari surat Yasin, kemudian mubin pertama diulang lagi, mubin kedua diulang lagi sampai ke surat Yasin. Ya tujuannya eh, apa namanya rahasianya tadi juga untuk menjaga diri kita ataupun menjaga tempat-tempat yang kita apa namanya tinggali seperti itu. Makanya di asrama juga ada namanya apa namanya amalan untuk membaca tersebut supaya diri kita atau santri-santri atau asrama juga bisa aman. Amannya bukan hanya sekedar dari yang nampak, tapi yang tidak nampak juga seperti itu. Jadi terjawab ya, eh, wali santri kita dari dari Kartosono. Bukannya ada amalan lah di asrama kami. Asrama kami yakni baca Yasin, 7 Yasin bolak-balik, dan yang baca setiap mubinnya itu dibaca ke awalnya lagi dari surat Yasin dan lain sebagainya. Gitu Abi ya. Ya, insya Allah. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah tidak ada, karena waktu sudah menunjukkan jam 9 ya, mungkin Abi bisa menyimpulkan
menyimpulkan kajian pada malam hari ini. Insyaallah jamaah hisar, hadirin wa hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kesimpulannya kurang lebih daripada kajian yang singkat ini yang tadi bahwasanya ya kita tujuan hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk ibadah tersebut juga ternyata banyak rintangan, banyak ujian dan banyak juga musuh-musuhnya. Ya, musuh yang paling jelas ya tadi ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Yang tidak nampak ya iblis, kemudian setan, yang mana mereka ahli-ahli yang bagaimana caranya menjerumuskan manusia seperti itu. Ataupun juga yang zohir, ya, para manusia, orang-orang yang bermaksiat, yang malah mengajak kepada kemaksiatan ataupun orang-orang kafir, malah menjauhkan iman kita juga. Maka insya Allah dengan dua surat tersebut sambil kita pahami, sambil kita mengamalkannya, insya Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita di dunia ataupun di akhirat dari segala keburukan berbahaya yang nampak ataupun tidak nampak. Dan kita juga ingat bahwasanya sifat dengki itu sangat-sangat bahaya, membuat amal kita habis tanpa tersisa dan membuat diri kita juga tidak tenang seperti itu. Mungkin kurang lebih seperti itu, Abi Lutfi. Oke, terima kasih Abi atas kesimpulannya. Abi, penting juga nih, Abi, mungkin ada nggak sih tausiah dari Abi, zikir apa sih, Abi, yang sekiranya bisa kita amalkan atau kita baca supaya hati kita itu ridho dan ikhlas gitu menerima atau menjalankan segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan untuk kita, Abi. Mungkin itu juga menjadi penutup yang manis pada kajian malam hari ini. Boleh, Abi, Ya, insya Allah. Ya, sebenarnya yang pertama adalah kita terus mendawamkan membaca Al-Quran, mungkin menghafalkan, mentadaburnya. Di samping itu ya banyak istighfar dan sholawat. Nanti kalau udah terbiasa boleh menambah tambahan lain dengan sesuai ada tuturannya ataupun nanti ada gurunya. Jadi zikir juga jangan sembarang seperti itu. Ada nanti ada gurunya. Yang terpenting untuk pemula memperbanyak baca Al-Quran dan istighfar sholawat. Insya Allah kembalinya untuk kita juga. Oke, baik. Jadi intinya adalah perbanyak baca Al-Quran, istighfar, dan salawat ya, Abi ya. Karena itu adalah landasan gitu, landasan. Nanti kalau sudah terbiasa gitu ya, boleh datang ke Ustadz, datang atau ke abi-abi gitu, atau di asrama-asrama kita juga tersedia ya, Abi ya, untuk menuntun Ya, Bapak Ibu sekalian bagaimana sih baiknya kita itu beramal soleh. Jadi nanti dituntun langsung dengan guru-guru kita seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak usah khawatir karena kita juga menyediakan apa namanya berkhidmat gitu, berkhidmat untuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mungkin segitu aja Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kajian-kajian pada hari Minggu malam ini selalu bermanfaat bagi jamaah ataupun nanti teman-teman sekalian yang insya Allah ke depannya juga bisa mentausiahkan lagi kepada teman-temannya lagi gitu. Jadi zakatnya ilmu itu bukan 2,5% seperti zakatnya harta ya, Abi ya. Zakatnya ilmu itu adalah 100%. Jadi 100% diamalkan dan kita bagi-bagi lagi gitu. Oke, mungkin sekian dari saya, Abi Lutfi Hadi, dan Abi eh, Abi
Abi dari Mustahid. Mustahid. Nah, Di otak saya Muzaki, maaf Abi. Mustahid, Abi Mustahid dari Watas Salami Yogyakarta. Jadi alhamdulillah kita juga punya banyak cabang. Jadi tenang aja Bapak Ibu sekalian, bisa ke seluruh Indonesia pun kita bisa menuntun Bapak Ibu sekalian. Jadi sekian aja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Lebihnya juga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akhiri dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Lillahi ta'ala al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, sampai ketemu minggu depan.